warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Paragawati dengan NIM 85460686. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang mengulas anak berkebutuhan khusus, khususnya anak yang mengalami kesulitan belajar. Video ini saya buat dalam rangka untuk pengambilan nilai mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan tutor pembimbing Ibu Fitriana. Selamat menyaksikan. Saya akan mengulas mengenai gangguan belajar pada anak. Gangguan belajar anak bisa bermacam-macam, mulai dari kesulitan ataupun keterlambatan, baik dalam menulis, membaca, berhitung, ataupun kemampuan motorik anak usia dini. Jadi, jika anak bunda itu mengalami keterlambatan ataupun kesulitan dalam belajar, jangan langsung menuduhnya sebagai anak yang malas ataupun anak yang bodoh. Memang tidak semua anak dapat dengan mudah menerima pembelajaran yang ia dapatkan di sekolah. Berikut kita jelaskan secara lengkap tentang kesulitan belajar, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, penyebabnya, dan cara mengatasinya. Anak yang mengalami kesulitan belajar bukan berarti anak itu tidak cerdas ataupun tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Gangguan belajar anak adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak anak untuk menerima, mengolah, menganalisis, ataupun menyimpan informasi, sehingga menyebabkan anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan akademiknya. Namun, kita sebagai orang tua, kita jangan kecewa dulu. Faktanya, anak-anak yang memiliki gangguan ini cenderung lebih cerdas dan lebih pintar ketimbang anak-anak yang normal. Selanjutnya, apa sih penyebab gangguan belajar yang terjadi pada anak? Bagian besar gangguan belajar pada anak terjadi akibat adanya gangguan pada otak anak itu. Entah itu terjadinya pada saat anak itu dalam kandungan, ataupun pada saat ia sudah lahir, ataupun saat anak itu sedang berusia balita. Beberapa hal yang dapat menyebabkan seorang anak mengalami gangguan perkembangan otak, yaitu yang pertama, saat ibunya sedang hamil, itu ibunya mengalami komplikasi. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Kemudian yang kedua, pada saat ibunya akan proses persalinan, ternyata terjadi masalah sehingga membuat oksigen tidak diterima oleh otak si bayi dan itu menyebabkan otaknya terganggu. Yang ketiga, itu mungkin penyebabnya bisa jadi ketika balita, anak itu mengalami sakit yang keras. Misalnya seperti ia mengalami demam yang tinggi ataupun mengalami trauma pada bagian kepalanya. Yang keempat, mungkin sebabnya bisa dari faktor genetik dari keluarga yang memang juga memiliki kesulitan dalam belajar. Sebab yang kelima, mungkin itu bisa terjadi akibat trauma fisik seperti kecelakaan yang mengganggu proses belajar anak tersebut. Sebab yang keenam, itu kemungkinan mungkin anak itu mengalami trauma psikologis seperti mengalami kekerasan saat ia masih kecil.
Itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak anak. Meskipun begitu, sampai saat ini para ahli belum mengetahui secara pasti apa penyebab dari gangguan belajar yang sering terjadi pada anak. Selanjutnya, kita akan bahas apa saja sih jenis-jenis gangguan belajar pada anak itu. Ada banyak tipe dan jenis gangguan belajar yang bisa dialami oleh anak. Yang pertama, gangguan belajar dalam membaca atau disebut juga dengan disleksia. Gangguan kemampuan membaca ini adalah salah satu gangguan belajar yang paling umum dimiliki oleh anak ataupun yang paling sering kita jumpai. Anak yang memiliki masalah dengan kemampuan membaca, ia bisa membayangkan huruf, namun ia kesulitan dalam menggabungkan kata dengan suara berbeda. Sebagian besar gangguan belajar dalam hal membaca terhubung dengan kesulitan dalam mengenali kata dasar dan memahami buku bacaan. Disleksia merupakan salah satu bentuk gangguan belajar dalam hal kemampuan membaca dan menulis. Disleksia ini adalah kesulitan belajar pada anak yang menyebabkan mereka susah untuk menulis, mengeja, dan membaca. Beberapa gejala umum yang dimiliki anak disleksia adalah susah untuk memproses serta mengingat hal-hal yang baru. Kemudian ia akan sulit untuk melafalkan kata-kata yang baru, termasuk perkembangan bahasa balita. Ciri-ciri anak yang mengalami disleksia. Yang pertama, anak tersebut agak susah melafalkan sesuatu. Yang kedua, ia lambat dalam berbicara. Jadi, teman seusianya itu udah lancar berbicara, sementara dia belum bisa ataupun masih terbata-bata. Kemudian yang ketiga, ia akan sulit mengingat hal-hal dari film ataupun dari sesuatu yang ia lihat. Jadi dia akan sulit mengingat cerita dari sebuah film yang sudah ia lihat. Kemudian yang keempat, ia akan mengalami kesulitan untuk belajar huruf-huruf dasar seperti huruf-huruf alfabet. Ia akan sulit membedakan ataupun mengenali warna. Anak yang berkesulitan membaca itu akan sulit membedakan kata-kata yang serupa atau bahkan huruf yang serupa seperti huruf B dan huruf D. Itu ia akan kesulitan dalam membedakannya. Jika gangguan belajar terjadi pada anak usia sekolah, kemungkinan tanda-tanda disleksianya adalah yang pertama, sulit mengingat nomor yang lebih dari satu angka. Kemudian yang kedua, anak akan sulit membaca, mengeja, dan menulis. Yang ketiga, anak akan mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa asing. Kemudian yang keempat, anak akan sulit mengikuti arah. Mana yang arah kanan, mana yang arah kiri. Ia akan sulit membedakannya dan untuk mengikutinya. Yang kelima, bila mengerjakan sesuatu, misalnya seperti PR, itu ia akan mengerjakannya kurang rapi, masih berantakan tulisannya, ataupun polanya itu tidak rapi. Yang keenam, anak sulit untuk menemukan kata
untuk menjawab pertanyaan orang lain. Yang ketujuh, ia akan kesulitan membedakan huruf ataupun kata. Jika gangguan belajar ini terjadi pada remaja ataupun orang yang lebih dewasa, kemungkinan tanda-tanda disleksianya adalah yang pertama, ia kesulitan untuk mengucapkan apa yang dibaca. Yang kedua, sering salah mengucapkan sebuah nama atau kata-kata. Seringkali ia menggunakan kata yang kurang tepat. Yang ketiga, ia akan kesulitan dalam memahami sebuah tulisan ataupun cerita. Yang keempat, ia akan kesulitan untuk meringkas sebuah cerita. Yang keenam, ia akan kesulitan untuk menghafal. Yang ketujuh, ia akan kesulitan untuk menceritakan kembali suatu cerita ataupun suatu kejadian. Keparahan kondisi disleksia ini berbeda-beda pada setiap anak, tetapi kondisinya akan menjadi lebih jelas pada saat anak sudah mulai belajar membaca. Ada beberapa latihan yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu anak gangguan belajar dalam hal membaca ataupun disleksia ini, yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan balok huruf. Yang kedua, menyusun suatu kata dengan balok mainan warna-warni yang berbentuk huruf, itu juga dapat membantu anak untuk dapat menghubungkan suara dengan huruf. Untuk meningkatkan latihan anak, Bunda bisa mengkategorikan warna yang berbeda untuk kelompok huruf hidup dan huruf konsonan. Misalnya begini, selagi anak itu menyusun kata, mintalah dia untuk mengeja bunyi huruf-huruf tersebut. Kemudian minta ia untuk mengatakan kata utuhnya dengan jelas ketika dia sudah selesai menyusun kata-katanya. Yang kelima, dengan selembar kertas karton, buatlah 3 kolom. Kolom yang pertama kita buat baca, kolom kedua susun, kolom ketiganya tulis. Kemudian sediakan spidol dan balok huruf warna-warni. Tuliskan kosakata yang ingin kita latih di kolom baca. Kemudian minta anak kita untuk melihat huruf-huruf pembentuk kata tersebut. Kemudian anak akan menyusun kata tersebut pada kolom susun dengan menggunakan balok huruf. Terakhir, kita minta anak untuk mencoba tuliskan kata tersebut di kolom tulis sambil membacanya dengan lantang. Atau kita juga bisa dengan cara membuat dinding kosakata. Misalnya untuk kata-kata yang sering terlihat atau yang sering dipakai dalam sebuah kalimat utuh. Misalnya seperti saya, di, ke, dari. Kemudian kita cetak kata-kata itu dalam ukuran besar dan berwarna-warni. Kemudian kita tempelkan dalam urutan alfabet di dinding kamar anak kita. Jadi dengan cara membuat dinding kosakata itu akan membantu anak kita mengenali sejumlah kosakata dan itu akan membantu perkembangan kognitif anak.
Kemudian gangguan yang kedua itu gangguan kemampuan menulis atau disebut juga disgrafia. Gangguan belajar dalam hal kemampuan menulis ini hampir sama dengan gangguan membaca. Hal yang membedakannya adalah anak kesulitan dalam menyusun kalimat, mengatur paragraf, menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan yang benar dalam bentuk tulisan. Jadi, bila anak memiliki masalah lisan ataupun pengucapan, kemungkinan besar bisa mengalami dalam kemampuan menulis dan matematika ataupun berhitung. Gangguan ini berhubungan dengan gangguan perilaku yang terjadi pada anak. Mereka juga mengalami kesulitan dalam membuat tulisan yang baik dan benar. Terkadang tulisannya itu tidak dapat dibaca karena dia menulisnya kurang jelas. Seorang anak yang mengalami hal ini bahkan akan susah untuk memegang pensil ataupun pulpen pada saat ia menulis. Tanda lain yang terlihat dari gangguan belajar dalam menulis ini, yang pertama, itu anak akan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kegiatan menggambar ataupun menulis. Yang kedua, anak itu sulit untuk menulis kalimat dalam bentuk yang baik dan benar. Kita bisa mengkonsultasikannya ke dokter ataupun ke psikolog untuk penanganan yang tepat. Cara melatih anak dengan kondisi disgrafia bisa juga dengan cara menjalani terapi. Terapi ini sangat bermanfaat untuk anak yang mengalami kesulitan belajar. Untuk anak yang memiliki disgrafia, saat di sekolah ia butuh ujian menulis. Jadi kita beri ia terapi untuk meningkatkan koordinasi antara tangan dan matanya. Kita juga bisa melatih anak dengan membuat catatan di laptop, di dalam laptop sambil belajar mengetik dengan baik. Kita juga bisa menggunakan obat, tetapi harus sesuai dengan rekomendasi ataupun resep dari dokter. Namun, penggunaan obat ini hanya pada saat ketika dokter melihat anak itu mengalami depresi ataupun kecemasan yang berat karena masalah gangguan belajarnya. Obat-obatan itu digunakan untuk anak yang mengalami hiperaktif untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berkonsentrasi. Selain dengan menggunakan obat-obatan ataupun resep dokter, kita juga bisa dengan cara mengubah kebiasaan anak. Misalnya, kita lakukan beberapa perubahan yang bisa meningkatkan kemampuan anak dalam menulis. Misalnya dengan cara setiap sebelum tidur anak disuruh menulis dulu beberapa kata. Itu dibiasakan, atau bisa juga saat bangun tidur, itu juga boleh. Kita jadikan itu sebuah kebiasaan. Atau bisa juga dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik, itu juga bisa membantu anak dalam belajar menulis. Selanjutnya, gangguan yang ketiga adalah gangguan kemampuan berhitung ataupun
diskalkulia. Kesulitan belajar dalam hal berhitung ini ditandai dengan anak yang sering membuat kesalahan dalam mempelajari matematika dasar. Sebagai contoh, anak kesulitan saat mengerjakan kolom yang tidak sejajar untuk penambahan ataupun pembagian. Kesulitan untuk menghitung penjumlahan ataupun pengurangan yang sederhana dan kesulitan dalam mengingat angka. Dalam istilah medis, gangguan berhitung ini disebut dengan diskalkulia. Tanda-tanda diskalkulia ini akan berbeda-beda pada setiap orang. Tetapi sebagian besar anak yang diskalkulia tidak dapat mengenali angka. Ketika ia tumbuh dewasa, ia akan susah untuk melakukan perhitungan yang sederhana, bahkan susah untuk mengingat angka, sehingga anak mengalami gangguan belajar. Untuk membantu menangani anak dengan diskalkulia itu bukanlah hal yang mudah. Berikut kita akan jelaskan beberapa rekomendasi yang berguna untuk membantu pemahaman anak dengan diskalkulia. Yang pertama, buatlah rencana belajar yang dirancang khusus. Kemudian yang kedua, buatlah sebuah permainan pembelajaran yang berbasis matematika. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita harus sering-sering mengajak anak belajar matematika, bahkan dari yang paling sederhana sampai ke yang tersulit. Cara lainnya bisa juga diterapkan untuk membantu anak diskalkulia. Yang pertama yaitu biarkan anak berhitung dengan menggunakan tangan ataupun dengan coret-coret di kertas. Selanjutnya, gunakan kertas ataupun buku yang bergaris. Itu juga akan membantu anak untuk menjaga agar kolom dan angka tetap di garis yang benar. Yang ketiga, gunakan musik saat anak sedang belajar matematika. Itu akan membantu anak, membuat anak menjadi lebih rileks. Yang keempat, carikan anak itu seorang guru les matematika yang bisa membantunya dalam belajar matematika. Jadi, meskipun itu akan sangat terasa sulit, kita sebagai orang tua jangan mudah menyerah agar anak kita bisa mengikuti pelajaran matematika secara perlahan-lahan. Selanjutnya, gangguan belajar yang keempat, yakni gangguan kemampuan motorik ataupun biasa disebut dengan dispraksia. Gangguan keterampilan motorik didiagnosis ketika anak mengalami gangguan tumbuh kembang secara signifikan sampai mengganggu kegiatan sehari-harinya. Gangguan keterampilan motorik ini ditandai dengan koordinasi antara anggota tubuh anak tidak berjalan dengan baik. Di usia remaja, anak dengan gangguan ini tidak mahir dalam mata pelajaran olahraga. Dispraksia adalah gangguan yang terjadi pada koordinasi motorik anak seperti koordinasi gerakan tangan ataupun kaki.
Berikut kita akan jelaskan beberapa tanda pada anak usia 3 tahun hingga sekolah. Gangguan belajar motorik pada anak usia 3 tahun sampai dengan usia sekolah. Yang pertama, anak akan mengalami kesulitan dalam menggunakan alat makan dan lebih suka menggunakan tangan. Yang kedua, anak tidak bisa naik sepeda roda 3 ataupun ia kesulitan saat bermain bola. Yang ketiga, anak terlambat dalam kemampuan menggunakan toilet. Yang keempat, anak tidak menyukai permainan puzzle ataupun permainan susun yang lainnya. Yang kelima, anak terlambat bicara hingga usianya sudah mencapai 3 tahun. Berikutnya, tanda-tanda dispraksia pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama, anak seringkali menabrak orang ataupun sebuah benda. Anak ceroboh, sering menabrak orang ataupun benda. Yang kedua, anak kesulitan untuk melompat. Yang ketiga, anak terlambat dalam menggunakan tangan yang dominan. Yang keempat, anak kesulitan dalam menggunakan alat tulisnya. Yang kelima, anak kesulitan saat anak memasang ataupun membuka kancing bajunya. Yang keenam, anak akan kesulitan dalam mengucapkan kata-kata. Yang ketujuh, anak kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri dispraksia pada anak usia sekolah menengah, yakni SMP dan SMA. Yang pertama, anak sering menghindari pelajaran olahraga. Yang kedua, anak kesulitan saat berolahraga. Yang ketiga, anak kesulitan mengikuti perintah yang memerlukan koordinasi antara mata dan tangan. Yang keempat, anak kesulitan mengikuti instruksi dan mengingatnya. Yang kelima, anak tidak dapat berdiri dalam waktu yang sangat lama. Jika seorang anak sudah diketahui bahwa ia mengalami dispraksia, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantunya beraktivitas. Antara lain, yang pertama, dengan terapi okupasi untuk meningkatkan kemampuan beraktivitas seperti menggunakan alat dan menulis. Yang kedua, terapi bicara untuk melatih kemampuan anak dalam berkomunikasi dengan lebih jelas. Yang ketiga, terapi motor perseptual. Ini untuk meningkatkan kemampuan bahasa visual, gerakan, serta mendengarkan dan memahami. Selain terapi bersama dokter, ada juga beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah untuk membantu anak yang dispraksia. Yang pertama, kita bisa mendorong anak untuk aktif bergerak dengan cara bermain ataupun berolahraga ringan seperti berenang misalnya. Kemudian yang kedua, kita bisa melatihnya dengan cara bermain puzzle untuk membantu kemampuan persepsi visual anak. Yang ketiga,
kita bisa dengan cara mendorong anak untuk aktif menulis dan menggambar dengan menggunakan alat tulis seperti pulpen, pensil, spidol, dan pensil warna. Selain itu, kita juga bisa mengajak anak bermain lempar bola untuk membantu koordinasi mata dengan tangan dari gangguan belajarnya. Baiklah, itulah ulasan dari saya mengenai anak berkebutuhan khusus berkesulitan belajar. Semoga ulasan ini bisa membantu pada pihak-pihak yang membutuhkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tutor yang membimbing saya dalam mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, yakni Ibu Fitriana. Sebelumnya saya meminta maaf jika ada kesalahan kata-kata yang saya ucapkan dalam video ini. Saya minta maaf untuk semua yang menonton video ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.